Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Ramadhani dengan NIM H03215007 dari kelas pendidikan biologi A. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang materi sistem saraf pada manusia. Untuk itu, di sini ada 4 indikator yang saya presentasikan, dimulai dari definisi sistem saraf pada manusia, fungsi, jenis-jenis, dan struktur dari bagi-bagian sistem saraf pada manusia. Untuk itu, saya akan mempresentasikan dimulai dari definisinya. Definisi dari sistem saraf adalah sistem organ yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun atau sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensial untuk persepsi sensoris indrawi, aktivitas motorik, volunter dan involunter organ atau jaringan tubuh, dan homeostasis berbagai proses fisiologi tubuh. Selanjutnya ada fungsi-fungsinya, yaitu mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh yang disebut fungsi sensorik, mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang, memproses informasi di otak dan sumsum tulang belakang yang disebut fungsi integrasi, mengirimkan informasi ke otot, kelenjar, dan organ sehingga dapat merespon dengan tepat yang disebut fungsi motorik. Selanjutnya, adapun jenis-jenis dari sistem saraf, yaitu sistem saraf motorik, sistem saraf sensorik, dan sistem saraf otonom. Sistem saraf motorik adalah kumpulan saraf di otak, tulang belakang, dan jaringan otot. Fungsinya terdiri sebagai pengirim impuls dari sistem saraf pusat menuju otot atau kelenjar. Selanjutnya ada saraf sensorik. Saraf sensorik berfungsi untuk menerima rangsangan dari luar tubuh yang kemudian disampaikan ke otak. Otak kemudian memberi respons sesuai dengan rangsangan yang diterima sebelumnya. Selanjutnya, sistem saraf otonom. Saraf otonom mampu bekerja dengan sendirinya tanpa rangsangan dari manusia. Prosesnya dengan membagi sistem saraf tepi yang membawa informasi motorik ke organ dan kelenjar yang terdapat di dalam tubuh. Selanjutnya, adapun struktur bagian-bagian dari sistem saraf yang dimulai dari otak. Otak adalah mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh. Otak merupakan bagian dalam sistem saraf pusat manusia. Jika saraf pusat merupakan pusat kontrol tubuh, maka otak adalah markas besarnya. Otak terbagi ke dalam beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing. Secara umum, bagian otak terdiri dari otak besar, otak kecil, batang otak, serta bagian-bagian otak lainnya. Bagian-bagian ini dilindungi oleh tengkorak dan selaput otak atau yang biasa disebut meninges, dan dikelilingi oleh cairan cerebrospinal untuk menghindari terjadinya cedera otak. Selanjutnya pada sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang juga merupakan bagian dari susunan saraf pusat. Sumsum tulang belakang langsung terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang ruas tulang belakang. Saraf tulang belakang berperan dalam aktivitas sehari-hari dengan mengirimkan sinyal dari otak ke bagian lain dari tubuh dan memerintahkan otak untuk bergerak. Selain itu, sumsum tulang belakang juga menerima masukan sensorik dalam tubuh, memprosesnya dan mengirimkan informasi tersebut ke otak. Selanjutnya ada sel saraf atau neuron sel. Neuron sel saraf atau disebut dengan neuron berfungsi menghantarkan impuls saraf. Berdasarkan fungsinya, neuron terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu neuron sensorik yang membawa pesan ke saraf pusat, neuron motorik yang membawa pesan dari saraf pusat, dan interneuron yang menghantarkan pesan di antara neuron sensorik dan motorik di sel saraf. Itulah tadi pemaparan materi singkat dari saya. Semoga teman-teman dapat memahami dari menonton video ini. Mohon maaf jika ada kata yang salah, kurang dan lebihnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye-bye.